Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Hasnah Faizah ARM Hum selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Budaya Pendidikan Budaya Melayu Riau. Dan untuk rekan-rekan Laksamana 18B, para pejuang strata S1 Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Baiklah, di sini saya Nur Aina akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yakni Fajri Anugrah yang sebelumnya telah menjelaskan yang pertama tentang perobatan orang Melayu, yang kedua tentang cara perobatan orang Melayu, dan ketiga pelaku perobatan orang Melayu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perobatan orang Melayu. Pertama yaitu ritual dan upacara. Dalam prosesi perobatan masyarakat Melayu, mereka biasanya menggabungkan antara tarian, meditasi, mantra, ramuan, dan lain sebagainya untuk dijadikan perobatan pada orang yang sakit. Dalam masyarakat Melayu, mereka juga mengenal beberapa istilah perobatan sesuai dengan tempat tinggalnya. Yang pertama yaitu babalian. Babalian merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat Santajo, Rantau Kuantan, yang memiliki tujuan yaitu mengetahui jenis penyakit, penyebab, dan cara mengobatinya. Cara mengobati penyakit dalam ritual babalian ini, dukun bekerjasama dengan roh-roh yang disengaja dipanggil dalam ritual tersebut, yaitu Badewo. Dukun yang digunakan dalam ritual Badewo ini biasanya dikenal dengan kemantan. Kemantan akan dibantu oleh dua orang bujang ketobung, satu orang ketawa, dan 4 orang pebayung. Ritual ini biasanya disebut dengan Mambang Beyo-Beyo. Yang ketiga yaitu Badike atau Badike. Istilah ritual ini dikenal pada masyarakat orang hutan ataupun masyarakat Melayu suku dalam. Dukun ataupun mereka menyebutnya momo menyanyikan atau menyairkan mantra-mantra khusus yang bertujuan untuk memanggil roh-roh orang terdahulu. Bomo ataupun dukun tersebut memanggil roh menyairkan nyanyian tersebut dengan bahasa Melayu logat suku hutan. Dalam ritual ini bisa berlangsung 5 jam ataupun bisa lebih, tergantung penyakit yang diderita oleh pasien. Keempat yaitu balian. Dalam upacara balian ini biasanya digunakan pada masyarakat Petapahan, Kuantan Mudik, dan Kuantan Singingi. Dalam ritual ini mereka menggunakan mantra-mantra khusus yang dilakukan oleh seorang dukun yang disebut dengan kumantan. Kumantan ini dibantu oleh tukang dendi, tukang bayu, tukang painit, dan biduan. Yang selanjutnya yaitu belian ataupun bulian. Istilah pengobatan ini dikenal di masyarakat Petalangan ataupun bekas kerajaan Pelalawan. Bulian ataupun belian berasal dari kata bebolian ataupun beli membeli. Makna kata ini menggambarkan fungsi utama dari ritual ini sebagai transaksi persembahan dan pengobatan spiritual. Para pelaku ritual ini melakukan bebolian ataupun beli membeli dengan para roh ataupun keramat. Selanjutnya yaitu buang talam. Buang talam ini masih banyak kita jumpai di wilayah Bengkalis, khususnya di kampung-kampung dalam. Mengapa wilayah Bengkalis ini masih banyak kita jumpai ritual ini? Karena fasilitas medisnya masih minim, sehingga masyarakat memilih cara tradisional orang-orang terdahulu. Ritual ini merupakan
ritual yang dilakukan dengan memberikan makan makhluk halus ataupun roh-roh orang-orang yang sudah meninggal yang dipercaya telah mengganggu kesehatan orang yang sakit tersebut. Selanjutnya yaitu kuayang ataupun buung kuayang. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Rokan. Ritual ini bisa kita samakan dengan Badewo ataupun Mambang Deo-Deo. Tujuan dari ritual ini yaitu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kesembuhan pasien dengan menggunakan mantra-mantra khusus yang terutama untuk pengusiran roh-roh jahat dari dalam tubuh pasien tersebut. Yaitu Mondeo. Dalam ritual Mondeo ini, sang dukun akan bercerita melalui nyanyian yang diiringi oleh alat musik dan tarian. Melalui nyanyian ataupun cerita ini, dia akan memanggil dewa. Setelah memanggil dewa, dia akan ke rasukan ataupun kemasukan. Setelah kemasukan, dia akan menyampaikan penyakit yang diderita dari pasien dan obat serta cara penyembuhannya. Yang selanjutnya itu turun tapak tuha. Turun tapak tuha ini merupakan tradisi yang dilakukan memberikan sesaji yang dimulai dari rumah. Setelah dari rumah mereka akan berjalan lebih kurang 15-20 menit atau lebih kurang 500 meter. Selanjutnya setelah sampai di tempat yang ditentukan ataupun dikenal dengan turun tapak tuha, mereka akan melanjutkan tradisi seperti membaca mantra dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu menyabung ayam. Dalam tradisi menyabung ayam ini merupakan ritual tambahan dalam ritual pengobatan lainnya seperti penambahan ritual menambak, bulian, balai panjang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu berdukun berbara. Ritual ini dilakukan hanya untuk penyakit-penyakit yang sudah parah. Dalam ritual berdukun berbara ini, kumantan ataupun dukun dibantu oleh 4 orang dukun kampung ataupun bisa diganti dengan masyarakat setempat ataupun kerabat yang dekat dari sang pasien ataupun orang yang ingin disembuhkan. Dalam ritual berbara berdukun ini dilakukan pada malam hari sekitar 5 jam ataupun bisa lebih, tergantung dari yang selanjutnya yaitu tarian beringin. Tarian beringin ini merupakan tarian untuk menghormati nenek moyang, putra putri dan 7 yang turun dari kayangan sambil membawa sepucuk beringin yang sinsang, yang pucuknya di bawah dan akarnya di atas, disiambul dan ranting cawan. Tarian beringin dipersembahkan untuk para tamu yang berkunjung. Yang selanjutnya yaitu balai panjang. Balai panjang merupakan ritual yang dilakukan oleh dukun untuk mengobati penyakit dan menolak bala. Dalam ritual ini dilakukan mulai malam hari sekitaran jam 8 sampai jam 4 subuh, ataupun tergantung banyaknya pasien yang akan disembuhkan. Yang selanjutnya yaitu maligai. Maligai merupakan ritual yang dilaksanakan untuk mencari obat untuk penyakit yang sudah berat ataupun sudah parah. Dukun yang dibantu oleh 6 orang menaiki maligai mengikuti irama gendang ataupun pemukul yang terlebih dahulu naik ke atas maligai tersebut. Maligai tersebut didirikan di tengah halaman. Maligai tersebut berbentuk persegi 4, lebih kurang 4 meter.
Bahan bangunan Kemahligai ini lunak yang terbuat dari lengkuas, batang alai, dan sejenisnya, yaitu ramuan dalam upacara dan ritual. Dalam upacara dan ritual penyembuhan ataupun pengobatan orang Melayu mempunyai ramu-ramuan khusus yang digunakan di dalamnya, seperti daun jerengau, keladi hitam, daun cikumpai, daun cikarau, daun kelapa yang masih muda, bawang putih, limau kose ataupun limau purut, sorai ataupun serai, pandan atau pulen, ataupun pulen padi, sirih, sedingin yang digunakan di dalam tepung tawar, dan terakhir yaitu limau pagar. Itu non-ritual. Masyarakat Melayu mengenal dua cara pengobatan non-ritual, yaitu yang pertama bekam. Bekam merupakan pengobatan tradisional non-ritual yang bertujuan untuk mengeluarkan darah kotor ataupun angin dari dalam tubuh pasien. Yang kedua yaitu tangeh. Pengobatan tradisional ini dilakukan dengan cara membuat ramuan dengan campuran dedaunan, kulit kayu, urat kayu, dan lain sebagainya yang dipercaya bisa memberikan manfaat bagi tubuh ataupun untuk menyembuhkan para penyakit dari pasien tersebut. Dan campuran ramuan tersebut dimasukkan dalam periuk dan direbus. Rebusan tersebut diminum secara rutin dan dipercaya bisa menyembuhkan penyakit orang tersebut. Baiklah, yang kelima yaitu tentang jenis-jenis sakit. Pada umumnya, sakit yang dialami oleh masyarakat Melayu hampir sama yang dialami oleh masyarakat yang lain atau masyarakat suku lain. Tetapi dalam penyebutan atau nama penyakit tersebut yang berbeda. Jenis sakit yang biasa dialami oleh masyarakat Melayu itu seperti campak, demam, guna-guna, kedal, keteguran, panau, puru, rabun, santau, sakit pinggang, mah, darah tinggi, obat kanker usus, obat keputihan, ketombe, malaria, demam berdarah, sakit perut, panas dalam, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Yang terakhir atau yang keenam yaitu tentang jenis tumbuhan obat. Riau yang terkenal dengan hutannya juga memberikan pengaruh besar terhadap dunia perobatan. Dunia perobatan masyarakat Melayu dominan yang berasal dari tumbuhan ataupun flora. Hutan yang tumbuh baik yang ditanami secara langsung ataupun liar memberikan tumbuhan yang juga banyak memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Banyak sekali jenis tumbuhan yang bisa dijadikan obat seperti bujang tanalan, capo, cekerau, cenango, lingke, dobuk, gadong, gandarusa, inggu, ipuh, jerangau, kacek Fatimah, kocubung, pemungkus, kumunting, mayang, mengkudu, pegaga, penanga, peria, rampai, sepulih, setawar, sekududu, dan lain sebagainya. Setelah tadi penjelasan dari saya selaku tim penyaji mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan saya kembalikan ke moderator.